فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antas sami'ul alim. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwan sekalian, yang ikhwan dan akhwat sekalian, bapak ibu-ibu dan juga pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengacu kepada syarah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala. Kemarin kita membahas tentang menu makanan pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita akan membahas tentang di bab 26, babu majaa fi sifati idami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang lauk makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dari lauk ini nanti kita bisa membandingkan dengan kenikmatan yang kita dapat sehingga hati kita itu menjadi lembut, ya. Karena kita berkaca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzur ila man fawqakum, unzur ila ma asfala minkum wala tanzur ila ma fawqakum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, jangan kalian melihat orang yang berada di atas. Yang demikian itu akan membuat kalian lebih mudah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Dan pembahasan lauk ini diletakkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi setelah membahas tentang makanan pokok, yaitu roti. Di antara makanan pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu roti. Kemarin sudah kita bahas rotinya Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti yang terbuat dari gandum yang bersih. Ya, melihatnya saja tidak pernah, apalagi sampai menikmatinya. Sementara kita kalau lihat, ya dosa dikomong lagi, sudah jadi penglihatan kita sehari-hari. Dan menikmatinya juga sering. Kemudian di sini disebutkan di hadis pertama, haddatsana Muhammad bin Sahal bin Askar wa Abdullah ibnu Abdurrahman qala, keduanya mengatakan haddatsana Yahya ibnu Hasan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham ibnu Urwah an abihi, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Hisham, yaitu Urwah bin Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha. Kita ceritakan dulu tentang rawi di sini. Urwah bin Zubair itu anak sahabat Abdullah bin Zubair, ibunya Asma binti Abu Bakar, bibinya Aisyah, kakeknya Abu Bakar. Luar biasa ini. Tapi dia bukan sahabat, ya. Kakaknya sahabat, kakaknya Abdullah bin Zubair sahabat. Urwah bukan sahabat. Dia lahir 2 tahun sebelum wafatnya Umar, atau setahun sebelum wafatnya Umar. Umar wafat tahun 23 Hijriah, dia lahir tahun 22 berarti. Ya, walaupun dia bapaknya ibunya sahabat, kakaknya sahabat, tapi dia lahir tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia merupakan salah seorang tabi'in. Dan Urwah bin Zubair ini pernah duduk-duduk bersama 3 orang lainnya. Dia duduk di Ka'bah bersama kakaknya Mus'ab bin Zubair, sama Abdullah bin Zubair, sama Abdul Malik bin Marwan. 4 orang ini waktu masih muda duduk-duduk di pelataran Ka'bah,
kemudian membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan tentang diri mereka. Kemudian kakaknya yang pertama Abdullah bin Zubair mengatakan, kata mereka kumpul 4 orang ini, coba kita sebutkan cita-cita kita. Ya. Kata Abdullah bin Zubair, aku ingin menguasai Hijaz. Ya, aku ingin menjadi penguasa Hijaz, raja di Hijaz. Makkah, Madinah dan sekitarnya itu wilayah Hijaz. Kemudian kata Mus'ab bin Zubair mengatakan, kalau aku ingin menguasai wilayah Irak. Aku berkuasa di sana, nyaman, tidak ada yang mengalahkan. Ya. Kata Abdul Malik bin Marwan, kalau kalian puas sampai di situ saja, kata Abdul Malik bin Marwan, maka aku ingin menguasai dunia. Kata dia. Setelah nanti Muawiyah bin Abi Sufyan selesai, pokoknya nanti dapat giliran aku berkuasa. Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah dia. Ya, ini kejadian semua cita-cita mereka. Allah dengar semua doanya. Bayangkan ya, kita kalau perhatikan manusia itu berapa juta, berapa miliar. Allah perhatikan satu-satu, wong. Ya, itu luar biasa. Kalau kita punya komandan, kita punya karyawan, ya, kita manajer, kita direktur, kita tidak mampu memperhatikan satu persatu aspirasi dari karyawan, tidak mampu gitu. Oh pengen apa? Oh pengen apa? Oh pengen enggak. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pengen apa kok? Pengen apa kok? Kabul gal. Ya. Pernah sampai ada seseorang ateis, seorang dokter ateis, dia menghadapi anaknya sedang sakit. Dia menghadapi anak yang sedang sakit, kemudian dia berdoa ketika itu, wahai Tuhan, kalau engkau benar-benar ada, tolong selamatkan anakku. Dalam hati dia berucap seperti itu. Dan kalau anak aku sembuh, aku akan cari agama yang benar. Ya, kemudian dia tidak diizinkan ikut operasi karena dia dokter, nanti terikat emosional dengan anaknya, mau bedah, tidak sanggup, anak dewek. Ya. Sebelum operasi tahu-tahu anaknya sembuh. Kawannya heran ya. Dari sini apa yang kita pelajari? Sampai yang terbetik di hati seseorang, Allah dengar. Padahal miliaran manusia ini. Tempatnya tersebar di muka bumi ini. Allah dengar satu-satu. Ya. Sampai seperti ini orang mengatakan tidak ada Tuhan. Tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal orang mengatakan tidak ada Tuhan. Sampai seperti ini orang mengatakan, untuk apa doa? Yang penting usaha. Tidak masuk akal ngomong seperti itu. Ya. Nah ini 4 orang ini kumpul berdoa dengan ucapan doa mereka masing-masing. Abdullah bin Zubair berkuasa atas Hijaz. Ya. Setelah Yazid bin Umayyah wafat, dia mengumandangkan kekuasaan di Hijaz. Berkuasalah dia atas wilayah Makkah, Madinah dan sekitarnya, Taif dan sekitarnya itu. Kemudian Mus'ab bin Zubair juga berkuasa atas wilayah Irak. Kejadian. Ya. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengalahkan 2 orang ini. Dia menguasai dunia. Sampai Afrika Utara kekuasaan dia. Atau bahkan sampai Spanyol. Nah kemudian Urwah bin Zubair ditanya, apa keinginanmu? Hai Urwah, apa keinginanmu? Kata Urwah, aku pengen mempelajari kitabullah, memahami sunnah nabinya, dan memahami hukum-hukum agamanya, kemudian aku mendakwahkannya di jalan Allah. Dikabulkan juga oleh Allah. Jadi ulama dia. Di zaman Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan 10 orang fuqaha Madinah, di antaranya yang memimpin Urwah bin Zubair. Ya, Madinah itu isinya ulama galau ketika itu. Ya. Yang mimpin dia. Yang paling top ada 10. Yang mimpin dia, Urwah bin Zubair. Ini keponakan Aisyah, sehingga dia bebas masuk rumah Aisyah. Ya. Anak dari
saudara perempuan Aisyah, yaitu Asma. Dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik lauk yang paling baik, lauk yang paling nikmat adalah cuka. Qala Abdullah ibn Abdurrahman fi hadithihi ni'mal idamu awil udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cuka di sini ya cuka yang ma'ruf ya, macam-macam. Cuka di Arab itu juga macam-macam. Ada yang terbuat dari zaitun, ada yang terbuat dari loba, ada macam-macam. Di kita juga macam-macam. Ada cuka pempek, ada cuka martabak, ada cuka lain-lain. Cuka galau itu. Nah, kata Nabi sebaik-baik lauk adalah cuka. Ma'lumun anna fi anwa'il idamat ma huwa afdalu minal khol. Kata Syekh Abdul Razak di sini kita ketahui bahwasanya ya banyak lauk yang lain yang lebih baik dari cuka. Iya apa tidak? Nah, iya. Daging kambing itu lebih lemak dari cuka, ya tidak? Lakin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika bi'tibaril mawjud. Akan tetapi Nabi mengatakan alasan cuka ini sebaik-baik menu makan, lauk ditinjau dari sisi apa yang ada. Ya. Walaupun daging kambing itu lebih lemak dari cuka kalau tak kate. Apa gitu? Ada cuka ya Rasulullah. Yang paling lemak daging kambing. Cuka cuman ada. Ya. Kemudian ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan oleh istrinya lauk cuka, beliau puji. Sebaik-baik lauk cuka. Cuman ada cuka ya Rasulullah. Inilah lauk terbaik. Besar hati istrinya, besar. Ya. Senang istrinya. Ini luar biasa akhlak dari Rasulullah SAW. Kalau kita kadang-kadang masih ngomong, mati yang lain apa? Masih nak protes. Lah ada ini. Sebagian tempat ada lauk ini. Mati yang sirih. Beli nasi padang dia. Banyak lauk di situ. Ya Allah. Masih nak go food. Ini dalam rangka yang pertama beliau mengatakan tadi bi'tibari maujud. Ini yang ada. Ditinjau dari sisi ini yang terhidang. Kemudian ditinjau dari tatyibu li khotiri ali baitihi. Ya, beliau itu menghibur hati istrinya. Ini sebabnya itu. Jadi jangan salah paham. Hadis ini punya asbabul wurud. Ya. Dan kita katakan sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, menurut Rasulullah inilah lauk paling baik. Mati lagi yang lain dari ini. Ya, itu bukan maksud seperti itu. Ya, asbabul wurudnya ada hadis ini, yaitu yang tersedia cuman cuka, sehingga Nabi apresiasi lauk tadi. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu an